Hai hai hai, ketemu lagi dengan Mimin di sini. Setelah sekian lama menabung chapter komik Zauzeng, akhirnya kali ini kita bisa melihat aksinya si tuan ahli yang hobinya berpura-pura lemah lagi. Sedikit mengulang ke pembahasan sebelumnya, setelahnya Zauzeng memperoleh hak atas kepemilikan gedung Haiyang, dirinya lalu menemui Sihan untuk mengajaknya makan bersama. Dan dalam kesempatan itu, tanpa diduga Zauzeng terlalu banyak minum sehingga tanpa ia sadari telah mengucapkan isi hatinya pada Sihan bahwa ia ingin menjadi pendampingnya. Sihan yang pada dasarnya suka pada Zauzeng pun lantas tersipu malu dan lalu meninggalkan sepucuk surat padanya bahwa ia bersedia. Hingga akhirnya Zauzeng yang baru teringat akan kejadian semalam, dirinya pun hanya bisa merasa malu atas apa yang telah ia katakan. Setelahnya, ia bertemu dengan seseorang bernama Hu Yang. Bersama dengannya, Zauzeng pergi untuk mencari tanaman hatching vine, yang mana itu juga berfungsi sebagai wadah penetasan telur. Dan dengan tanaman itu, ia berencana akan menggunakannya untuk menetaskan telur naga yang pernah ia dapatkan. Ternyata, aksi Zauzeng bersama Hu Yang diperhatikan oleh sebuah tim yang kebetulan berada di tempat itu. Tim itu diketuai oleh seorang pria bernama Ding Hong. Ding Hong lalu mengajak Zauzeng bekerja sama untuk memburu monster tingkat 13, yaitu Black Claw Ant. Ketika perburuan, Zauzeng telah menampilkan kemampuan luar biasa, yang tanpa diduga hal itu memicu keinginannya Ding Hong untuk mengajaknya bekerja sama dalam misi yang lainnya. Pencarian hatching vine telah selesai. Zauzeng lalu mulai menatanya agar telur naganya dapat menetas. Meskipun levelnya telah banyak meningkat, namun mengingat ia telah lama tertahan di tingkat 7, dirinya pun berpikir bahwa kali ini ia harus segera meningkatkannya. Di pusat pelatihan seniman bela diri, ketika Zauzeng sedang sibuk berlatih, secara kebetulan Sihan bersama dengan penasihat Qin juga ada di tempat itu. Namun setelah penasihat Qin menyelesaikan urusannya, dirinya yang selama ini selalu ditolak oleh Sihan lalu memutuskan akan mengajaknya dengan cara kasar dan memaksa agar ikut dengannya. Di waktu yang sama, Zauzeng telah menyelesaikan latihannya dan berhasil meningkat menjadi seniman bela diri tingkat 8. Dirinya yang sangat terkejut melihat kekasihnya sedang ditarik paksa. Tanpa banyak berpikir lagi, dirinya pun langsung maju melesat dan Zauzeng pun langsung menghajar penasihat Qin. "Jangan takut, aku sudah ada di sini," ucap Zauzeng. "Brengsek, apa kau cari mati? "Kau berani-beraninya menyentuh wanitaku. Kau pikir kau siapa?" Perkataan Zauzeng itu pun sontak membuat penasihat Qin tidak terima, karena dirinya merasa bahwa ia adalah orang yang terpandang. Jadi atas dasar apa Zauzeng bisa berbicara seperti itu? Dirinya pun lalu meminta kepada seluruh anak buah agar segera menghabisi Zauzeng. Namun, menggunakan kemampuannya, dirinya pun mampu menebas leher anak buahnya penasihat Qin. Semua orang di tempat itu sontak terkejut melihat ada yang berani-beraninya membunuh orang, dan mereka berpikir bahwa Zauzeng tak akan bisa bebas dari hukumannya tim penegak hukum. "Aha, kau pasti akan mati, Zauzeng." Sihan sangat takut dengan ancaman tersebut, lalu mengajak Zauzeng agar segera kembali ke kota Titan. Namun, Zauzeng pun memintanya agar tenang saja, dan ia lalu berjalan menghampiri penasihat Qin. "Aku ikut bersedih atas anak buahmu, karena telah mengikuti sampah sepertimu. Dia hanya tingkat 8. Kenapa aku harus takut?" pikir penasihat Qin, yang lalu ia bisa tenang menghadapi Zauzeng. Namun, dirinya tak menduga bahwa pergerakannya Zauzeng ternyata sangatlah cepat hingga tak lagi mampu ia lihat dan pada akhirnya membuatnya jatuh tersungkur. Tiba-tiba datanglah tim penegak hukum untuk menghentikan keributan. "Hei, apa kau tahu kenapa aku tidak membunuhmu dari tadi?" tanya Zauzeng. "Hei, lepaskan senjatamu, atau jangan salahkan kami," perintah tim penegak hukum. Kau takut pada penegak hukum kan?" jawab penasihat Qin. "Salah, aku hanya mau memberimu harapan terlebih dahulu, dan lalu mengirimmu ke neraka. Kalau aku memiliki otoritas tingkat C, setelah aku membayar biaya hukuman maka masalah akan selesai. Tapi aku bisa membunuh orang tanpa harus membayar, karena aku punya otoritas tingkat A," ucapan Zauzeng yang disertai bukti bahwa ia memiliki otoritas tingkat A sontak membuat kedua orang dari tim penegak hukum terdiam dan tak bisa lagi melarangnya.
Sedangkan penasihat Qin, setelah menyadari kebodohannya, dirinya pun hanya bisa memohon pada Zhao Zeng agar dimaafkan. Akan tetapi, Zhao Zeng tidaklah peduli, dan tebasannya pun langsung mengakhiri riwayatnya penasihat Qin. Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut pun kini mulai berpikir bahwa mereka juga tidak boleh berbuat seenaknya saja, dikarenakan mereka kini sadar bahwa para ahli bisa ada di mana saja. Dan di balik kerumunan orang itu, ternyata juga ada orang misterius yang sedang mengawasi Zhao Zeng. Zhao Zeng, akhirnya kau datang juga ke Burial Area. Bagus, sangat bagus. Di gedung Haiyang, Zhao Zeng kini tengah diobati Shihan karena tubuhnya mengalami banyak luka karena latihan yang sebelumnya. Shihan kini cukup kebingungan karena niatnya pergi ke Burial Area adalah disuruh ketua guildnya untuk belajar pada penasihat Qin. Zhao Zeng pun memintanya agar tetap tenang, karena dengan otoritas tingkat A yang ia miliki, sekedar mencari seseorang yang lebih hebat dari penasihat Qin hanyalah perkara mudah. 3 hari kemudian, setelah Zhao Zeng meningkatkan konduktivitas daggernya menjadi 70%, kini ia telah siap untuk menjalankan misi yang diberikan Ding Hong, yang ternyata itu adalah misi untuk menjarah harta miliknya perusahaan Haitian, yang secara kebetulan itu juga merupakan kelompok yang telah mencari masalah dengannya sebelumnya. Setelah Zhao Zeng pergi menuju gedung penyimpanan, ternyata di belakangnya juga ada orang misterius yang terus mengikutinya sejak dari pusat pelatihan. Melihat Zhao Zeng yang menghilang setelahnya melompat, dirinya pun berpikir bahwa sesuatu akan menjadi sangat menarik. Di dalam gedung Haitian, lantai 57 merupakan lantai di mana penyimpanan harta perusahaan Haitian disimpan. Dengan disimpannya suatu barang yang sangat berharga, membuat penjagaannya semakin diperkuat. Bahkan saking kuatnya, para penjaga-penjaga itu meyakini bahwa tidak akan ada orang yang mampu mencurinya, kecuali dengan cara mengebom tempat tersebut. Dalam mode tak terlihat, ternyata Zhao Zeng juga sudah ada di tempat itu. Dirinya melihat ada 3 seniman bela diri tingkat 11 dan 1 tingkat 10. Mengatasi penjagaan yang sangat ketat seperti itu, Zhao Zeng pun lantas akan menggunakan cara lama. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Para penjaga yang terkejut akan hal itu, lalu memutuskan 2 orang untuk mengeceknya. Sedangkan 3-nya lagi tetap tinggal. 2 orang yang mengecek ke tempat jendela yang pecah, mereka berdua menilai bahwa ada sesuatu hal yang aneh. Dan mereka sadar bahwa sebenarnya itu hanya sekedar jebakan. Akan tetapi mereka sudah telat karena Zhao Zeng sudah berada di belakang mereka dan serangan Zhao Zeng pun membuat mereka berdua tak sadarkan diri. Di depan ruangan penyimpanan, penjaga lain yang sedang bertanya-tanya kenapa kedua rekannya itu lama sekali. Tanpa mereka ketahui ternyata sudah ada Zhao Zeng di belakangnya dan mereka semua pun langsung dilumpuhkan. Di ruangan sebelumnya terlihat orang misterius juga sudah berada di dalam. Dirinya yang langsung menghabisi 2 orang penjaga yang sebelumnya hanya dilumpuhkan Zhao Zeng. Dirinya pun lalu bergegas menuju ke tempatnya Zhao Zeng berada. Kini, pintu besi tempat penyimpanan harta telah ditembus Zhao Zeng. Di dalamnya terdapat banyak sekali batu kristal tingkat tinggi. Melihat kristal-kristal tingkat tinggi yang sangat banyak itu, Zhao Zeng pun berpikir bahwa perusahaan Haitian pasti sangatlah kaya, dan dirinya juga akan mengambilnya beberapa. Di luar tempat penyimpanan, sudah ada orang misterius tadi. Melihat Zhao Zeng yang dengan mudahnya mampu membobol tempat penyimpanan, orang misterius itu pun lantas berencana akan memberikannya sedikit peningkatan kesulitan. Hingga di saat Zhao Zeng telah selesai menguras habis isi tempat penyimpanan, tiba-tiba dirinya mendengar suara gaduh di luar, dan ia yakin pasti suara tersebut akan memancing kedatangan para penjaga. Akan tetapi, di saat Zhao Zeng bergegas pergi dari tempat itu, tiba-tiba ia dihadang oleh suatu serangan, dan serangan tersebut ternyata berasal dari Yang Liu, seorang seniman bela diri tingkat 15. Dia juga adalah seorang ahli yang memiliki nomor kode 43. Dengan tingkatannya yang terlampau jauh, Zhao Zeng pun merasa bahwa ia tak akan bisa menang jika harus berduel 1 lawan 1 dengannya. Yang Liu melihat bahwa para penjaga telah dihabisi dan juga tempat penyimpanan telah dibobol. Seorang seniman bela diri tingkat 8 mampu melakukan hal ini. Kau pasti bukan orang biasa. Sepertinya kau terlihat tidak asing, ucap Yang Liu, yang lalu Zhao Zeng dengan cepat segera menyerangnya.
Akan tetapi, dengan mudah serangan cepat Zhao Zeng dihalau dan lalu pukulan telak pun tepat mengenainya. "Kau cukup cepat, tapi sepertinya kau terlalu meremehkanku." Zhao Zeng hanya terdiam sembari menahan sakit karena pukulan tadi. "Apa kau tahu kenapa perusahaan Haitian berani meletakkan barang-barang mereka di sini? Itu karena ada aku. Tidak masalah siapapun kau atau siapapun yang mengirimu. Hari ini kau akan mati." Sebuah tebasan yang sangat kuat dilayangkan tepat pada Zhao Zeng. Akan tetapi, Yang Liu baru menyadari bahwa ternyata Zhao Zeng telah menghilang dari tempatnya. Dirinya pun lantas terheran-heran karena memang tak mungkin Zhao Zeng dapat kabur dalam sekejap. Dan ternyata Zhao Zeng hanyalah sekedar menghindari serangan tadi sembari menggunakan kemampuan tak terlihatnya. Itulah mengapa keberadaan dirinya tak dapat dilihat oleh Yang Liu. Tak selang lama kemudian, datang seorang ahli yang lain. Dia cukup heran mendengar alasan Yang Liu yang menyatakan bahwa musuhnya telah hilang secara misterius. Dan dirinya juga sangatlah penasaran sosok orang seperti apa yang telah mampu melarikan diri darinya. Yang Liu merasa bahwa ia pernah melihat sosok orang tersebut, hingga di saat ia mengingat-ingat kembali, dirinya langsung membuka device-nya, dan ternyata benar dugaannya, bahwa orang itu adalah seorang ahli dengan peringkat 77 bernama Zhao Zeng. Dan setelah mengetahui bahwa dalam waktu seminggu Zhao Zeng telah meningkat menjadi tingkat 8, Yang Liu pun berpikir bahwa peningkatannya Zhao Zeng sangatlah cepat. Di dalam tempat penyimpanan yang telah dibobol, ternyata Zhao Zeng masih berada di sana. Dengan tubuhnya yang masih terluka, dirinya merasa belum bisa banyak bergerak. Jadi dengan sangat hati-hati ia mulai beranjak pergi dari tempat itu. Hingga di saat ia berpikir telah berhasil lolos, tiba-tiba luka dalam pada tubuhnya mulai bereaksi dan ia pun mengalami muntah darah. Suara batuk Zhao Zeng sontak menarik perhatian para penjaga. Mereka yang mengecek ke lokasi asal suara. Yang mereka temukan malah hanyalah ceceran darah. Yang Liu juga melihat ceceran darah tersebut dan mengikuti kemana jejak darah itu pergi. Dan setelah memasuki ruangan kemana darah itu menuju, pada akhirnya mereka berhasil menemukan Zhao Zeng. "Zhao Zeng, serahkan benda yang kau ambil, maka aku akan mengampunimu. Kau tidak bisa lari lagi, Zhao Zeng. Apa kalian pikir bisa menangkapku? Kalau kau berani, lompatlah." Mereka yang berpikir Zhao Zeng tak akan berani melompat dari lantai 57, namun ternyata tak sedikit pun Zhao Zeng terlihat ragu, dan dirinya pun langsung terjun begitu saja. Bahkan Yang Liu juga tak sempat untuk meraihnya. Yang Liu terus memperhatikan untuk memastikan Zhao Zeng benar-benar mati. Namun tanpa ia duga, tiba-tiba Zhao Zeng mengeluarkan jetpack dan lalu ia pergi menjauhi gedung itu. Di tempat lain, ketua tim 7 sedang terkejut dengan adanya suatu panggilan dari nomor kontak tak dikenal. Dan setelah ia mengangkatnya, ternyata itu adalah Zhao Zeng. Zhao Zeng mengatakan bahwa dirinya sedang berada dalam masalah. Saat ini ia terluka dan memerlukan bantuan agar ketua tim bisa datang bersama rekan-rekan yang lain ke gedung Haiyang untuk membantu menghentikan orang-orang Haitian. Dan ketua pun langsung bersedia membantu Zhao Zeng. Singkat cerita, di depan gedung Haiyang tibalah orang-orang Haitian di sana. Akan tetapi niat mereka langsung dihentikan tim 7 yang telah berjaga di depan gedung. Yang Liu lalu mengatakan, "Aku ini seorang ahli yang juga merupakan utusan khusus, dan aku juga memiliki otoritas tertinggi." "Apa? Utusan khusus? Ku beri satu kesempatan lagi. Menyingkirlah. Maaf, meskipun kau utusan khusus, tapi kau tidak lebih tinggi dari pasukan bersenjata." Perkataan itu pun membuat Yang Liu menelpon markas pusat untuk mengkonfirmasinya. Dan ternyata memanglah benar, bahwa memang ketua pasukan bersenjata sendiri yang memerintahkan untuk melindungi gedung Haiyang. Tahu bahwa dirinya tak lagi bisa berbuat apa-apa di tempat itu, dirinya pun lalu membuat rencana lain, yaitu akan menunggu Zhao Zeng di luar. Di tempat lain, Zhao Zeng yang sedang bersembunyi sembari mengobati luka-lukanya. Dirinya pun berpikir jika saja tubuhnya itu tidaklah diperkuat dengan data, maka dipastikan tubuhnya itu telah hancur. Dan kini ia juga merasa harus bisa naik ke level 75 secepatnya agar bisa mendapatkan skill baru. Jadi dirinya yakin akan bisa mengalahkan Yang Liu. Sekarang semuanya sudah terlanjur terjadi, jadi ia pun juga harus bisa menyelesaikannya.
Beberapa saat kemudian, Zhao Zeng menemui Ding Hong untuk memberikan barang atas misi yang ia berikan. Ding Hong benar-benar sangat terkejut karena tak menyangka Zhao Zeng dapat dengan cepat menyelesaikan misinya. Misi telah selesai, namun Ding Hong menyadari bahwa karena dirinya sekarang Zhao Zeng terlibat ke dalam masalah. Dan oleh karena itu, Ding Hong menawarkan bantuan bahwa tim Black Shadow tidak akan diam saja jika Zhao Zeng memerlukannya. Dan Zhao Zeng pun lalu pergi sembari mengatakan pada Ding Hong untuk tenang saja, karena dirinya sendiri masih mampu mengurusnya. Tempat selanjutnya yang didatangi Zhao Zeng adalah sebuah toko equipment. Di bagian depan toko dipajang sebuah armor yang katanya sangatlah kuat, karena mampu menahan serangan dari seorang ahli sekalipun. Hanya saja sebelum membeli armor tersebut, Zhao Zeng juga perlu menemui pemilik toko, karena dirinya memiliki banyak item yang ingin ia jual. Di markas Haitian, orang-orang Haitian masih sibuk mencari informasi keberadaannya Zhao Zeng. Karena sudah berhari-hari sejak menghilangnya Zhao Zeng, mereka belum juga menemukannya. Menyadari selama ini mereka hanya mencari tanpa arah, karena otoritas Yang Liu yang merupakan utusan khusus sekalipun tak mampu mendeteksi keberadaannya. Jadi Yang Liu menawarkan kepada rekannya bahwa ada satu orang yang memiliki kemampuan melacak lokasi seseorang. Hanya saja, harga untuk menggunakan jasa orang itu pasti sangatlah mahal. 3 hari kemudian, menggunakan armor baru yang dibelinya, Zhao Zeng kini sedang berlatih sembari berburu. Ternyata armor barunya itu memang sangatlah kuat. Terbukti di saat ia hanya diam saja menerima serangan zombie raksasa. Serangan itu tak cukup mampu melukainya. Selain itu, berkat beberapa hari latihannya, ia juga telah berhasil naik ke level 75. Serta mendapatkan skill baru, yaitu Blend. Sebuah skill yang mampu membuat target kehilangan penglihatan. Bertahan selama 10 detik, bahkan juga ada kemungkinan sebanyak 10% durasinya akan bertambah 5 detik. Dan juga tidak akan menghilangkan buff Steal. Zhao Zeng yang mencoba skill barunya itu pada zombie raksasa. Zombie itu pun langsung mengalami kebutaan. Dan dalam keadaan kebutaannya, zombie itu pun mengamuk tak tentu arah yang sekaligus menghancurkan zombie-zombie di sekitar. Namun tiba-tiba Zhao Zeng cukup terkejut melihat dirinya juga mendapatkan XP berkat amukan zombie itu yang menghancurkan zombie-zombie di sekitar. Dan Zhao Zeng pun berpikir bahwa ternyata skill itu juga seperti skill pengendali, dan zombie tersebut dianggap sebagai bonekanya. Jadi apapun yang dibunuh bonekanya, Zhao Zeng dipastikan juga akan mendapatkan perolehan XP. Dan dengan begitu, kini Zhao Zeng yakin bahwa dirinya akan mampu naik ke level 80 dengan mudah. 4 hari kemudian, sembari terus menerapkan teknik membutakan zombie ke beberapa zombie sekaligus, hal itu terus-menerus membuat Zhao Zeng naik level. Bahkan, kini ia sudah mencapai level 79. Mengingat sudah lama dirinya tidak mengabari Shihan, dirinya lalu menelponnya. Shihan sangat khawatir dengan keadaan Zhao Zeng saat ini. Namun Zhao Zeng memintanya agar tak perlu khawatir dan tetap menunggunya di gedung Haiyang. Selain itu, ia mengatakan bahwa teman-temannya itu semuanya orang baik, jadi Shihan diharapkan dapat mengikuti perintah mereka. Di waktu yang sama, ternyata ada seseorang yang melacak teleponnya Zhao Zeng. Orang itu adalah Luo Tian. Orang yang disebut Yang Liu mampu melacak keberadaan seseorang. Selama ini dirinya telah menanti saat-saat Zhao Zeng menggunakan teleponnya, dan dengan begitu ia akan mengetahui lokasi keberadaannya. Utusan spesial Luo, terima kasih atas bantuanmu. Ini hadiah untukmu. Kompleks metal dengan penetrasi tingkat 15. Senang bekerja sama dengan kalian. Aku sudah memberikan lokasinya. Sisanya terserah kalian. Baiklah. Sampai jumpa, Tuan Luo. Kumpulkan tim Fire Lapa, Sky Sword, Shadow Beast, dan Sky Hammer. Aku ingin Zhao Zeng mati. Kembali ke tempatnya Zhao Zeng berada. Menggunakan busur panah yang baru saja ia tingkatkan, kini ia juga mampu membunuh zombie level tinggi dalam sekali serang. Dan ketika Zhao Zeng sedang sibuk berburu, ternyata ada beberapa orang yang secara diam-diam merekam aksinya tersebut. Orang itu tidak terlihat memiliki niat jahat, dan tujuan mereka hanya ingin merekam aksi luar biasa Zhao Zeng menggunakan busur panahnya. Karena mereka berpikir jika menyebarkan video tersebut, maka penjualan panah dan anak panah di Burial Area akan semakin meningkat.
Mereka juga sangat khawatir dengan nasibnya Zhao Zeng, karena bagaimanapun juga ia sedang dikelilingi zombie dan akan kesulitan melarikan diri jika sampai terjadi sesuatu hal. Hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan zombie yang sekaligus itu menandakan bahwa gelombang zombie akan terjadi. Zhao Zeng yang masih berada di level 79, dirinya mulai berpikir tak akan bisa lagi naik level dengan tenang. Dan selain itu, ia juga menyadari bahwa ada beberapa orang menjengkelkan yang terus merekamnya. Jadi dirinya tidak bisa mengekspos skill stealth dan juga inventory di depan mereka. Oleh karena itu, dirinya pun lantas memilih pergi ke sudut lain menggunakan skill Chasing Wind yang mampu membuatnya bergerak sangat cepat. Orang-orang yang merekamnya pun sontak terkejut melihat Zhao Zeng mampu berlari dengan sangat cepat, dengan melompat di antara gedung tinggi yang jaraknya cukup jauh. Para perekamnya pun menilai bahwa Zhao Zeng akan mati jika sampai terjatuh, hingga di saat benar dugaan mereka karena Zhao Zeng tak mampu mencapai gedung di sebelahnya. Mereka pun merasa bahwa Zhao Zeng itu sudah berakhir. Akan tetapi, di saat Zhao Zeng akan terjatuh, Zhao Zeng menggunakan skill Flash Slash yang mampu membuatnya langsung berpindah ke tempat zombie dan siap menghabisi mereka. Salah satu wanita di antara perekam pun sontak terkejut melihat aksinya Zhao Zeng. "Saudara, apa kau merekamnya?" "Ya, aku merekamnya. Video ini benar-benar akan membuat semua orang gempar," ucapnya, yang lalu pria itu sangat terkejut karena saat ini Zhao Zeng sedang memandang ke arah mereka disertai aura membunuh yang sangatlah kuat. Aku bisa merasakan aura membunuhnya dari sini." "Saudara, apa kita tidak lagi mengikuti dan merekamnya?" "Tidak. Ayo berhenti di sini." Tempat berpindah ke Bandara Burial Area. Terlihat semua kapal udara milik perusahaan Haitian berkumpul dan akan terbang bersama. Hal itu dikarenakan kapal-kapal itu akan membawa 4 tim besar milik Haitian hanya untuk memburu seseorang. Di gedung pasukan bersenjata, di ruangannya Ketua Sen Jinsun. Ketua Sen saat ini sedang menerima laporan dari sekretarisnya yang menyatakan bahwa Yang Liu beserta tim-tim lainnya sudah mulai bergerak. Setelah mendengar kabar tersebut, Ketua Sen lalu mengatakan, "Sampai saat ini, mereka selalu mencurigai keputusanku. Zhao Zeng, keselamatanmu tergantung pada dirimu sendiri sekarang. Saat ini, kau akan membuktikan apakah aku benar atau salah." Di dekat lokasi perburuannya Zhao Zeng, terlihat ada sebuah mobil yang datang, yang ternyata itu adalah lagi-lagi orang misterius yang selalu saja mengikuti Zhao Zeng. Setelah menghabisi beberapa zombie yang menyambutnya, dirinya pun lalu berjalan menuju ke tempatnya Zhao Zeng berada. Di tempatnya Zhao Zeng, setelah menghabisi gelombang zombie sebelumnya, pada akhirnya ia berhasil naik ke level 80, dan kini dirinya yakin akan mampu mengalahkan Yang Liu. Dirinya tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Lei Hu. Dikarenakan sebelumnya Lei Hu sudah banyak sekali menelponnya, kini ia pun mengangkat telepon. Lei Hu memberitahukan Zhao Zeng bahwa tim dari Fursil dan juga Yang Liu telah mengetahui keberadaannya, dan mereka semua sedang menuju ke tempatnya berada. Jadi Lei Hu meminta Zhao Zeng agar segera bersembunyi. Zhao Zeng yang masih cukup terkejut mengetahui lokasi dirinya telah diketahui. Tiba-tiba datanglah sebuah kapal udara mendekatinya. Dan Zhao Zeng pun mengatakan, "Sepertinya aku tak perlu lagi lari ataupun bersembunyi." "Apa maksudmu? Mungkinkah mereka?" tanya Lei Hu, yang lalu teleponnya langsung ditutup oleh Zhao Zeng. "Kita sudah mengunci lokasi Zhao Zeng." "Aktifkan semua kamera. Biarkan semua orang tahu apa yang terjadi pada orang yang menggangguku." Hou Lei, ketua tim dari Fire Lapa, lalu mengajukan diri bahwa biar timnya saja yang pertama kali menyerang. "Ayo kita lihat, apa seniman bela diri tingkat 8 ini mampu menahan peluru dengan penetrasi tingkat 8. Ucap Hou Lei, yang lalu dirinya bersama rekan-rekannya mulai menembakkan peluru roket ke arah Zhao Zeng. Dengan serangan ledakan dahsyat seperti itu, ternyata berkat armor barunya Zhao Zeng tak terluka sedikit pun. Ternyata dia memiliki armor yang bagus. Ayo buat dia menari lagi." Bertubi-tubi bom granat dijatuhkan ke tempatnya Zhao Zeng. Ledakan bertubi-tubi dengan daya yang lebih kuat dari sebelumnya pun terjadi. Hal itu juga berhasil menarik perhatian para zombie datang mendekat. Kini selain harus menghindari granat yang dilemparkan, Zhao Zeng juga harus menghindar dari kejarannya para zombie.
Hahaha, lanjutkan, jangan berhenti. Zhao Zeng, jangan jadi pengecut. Kenapa kau lari? Ayo lihat, bagaimana caramu sembunyi. Ledakan yang lebih dahsyat pun terjadi. Akan tetapi, di saat orang-orang Haitian memeriksa kondisi Zhao Zeng, tiba-tiba mereka sangat terkejut mengetahui Zhao Zeng masih mampu bertahan. Dan bahkan kini ia telah memegang senjata peluncur misil di tangannya. Dari mana dia mendapatkan peluncur misil itu? Apa yang kalian tunggu? Cepat naikkan kapalnya. Akan tetapi, misil-misil sudah meluncur ke arah kapal udara yang lalu pada akhirnya membuatnya terbakar. Singkat cerita, pada malam harinya orang-orang Haitian hanya bisa menerima kenyataan bahwa rencana mereka tak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Sedangkan Yang Liu, dirinya juga mengakui bahwa ia telah terlalu menganggap remeh Zhao Zeng. Di luar tempat mereka berada, ternyata sudah ada Zhao Zeng, dan ketika jam tepat menunjukkan jam 7:30 malam, Zhao Zeng pun mulai bergerak untuk menghabisi mereka. Dengan mode tak terlihatnya, ia menyusup masuk ke tempat mereka dan secara diam-diam menghabisi musuh satu persatu. Hingga tak selang lama kemudian, Yang Liu mulai menyadari bahwa anak buahnya yang merupakan tingkat 10 dan 11 telah dibunuh tanpa suara. Dirinya pun memperkirakan bahwa itu kemungkinan adalah perbuatannya Zhao Zeng. Dan setelah kejadian itu, Yang Liu memerintah yang lainnya agar lebih banyak lagi orang yang berpatroli. Namun, setelah beberapa saat berpatroli, mereka tidak menduga bahwa serangan tidaklah datang langsung dari musuh, melainkan dari salah satu rekannya sendiri. Orang itu tak mampu berbicara serta kehilangan kontrol atas tubuhnya dan lalu membunuh semua teman-temannya. Yang ternyata itu terjadi dikarenakan skill yang baru didapatkan Zhao Zeng ketika sampai di level 80, yaitu Disturbance, yang mana mampu membuat target diam serta tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Durasi 15 detik, kemungkinan 10% membuat target saling menyerang. Kapasitas pengguna 5 orang. Dan di keesokan paginya, orang-orang Haitian baru menyadari bahwa telah banyak anggota mereka yang telah terbunuh. Menyadari lagi-lagi mereka kesulitan menemukan Zhao Zeng, Yang Liu pun lalu akan menggunakan jasa Luo Tian lagi untuk mengetahui posisi keberadaannya. Zhao Zeng yang masih terus diam-diam mengikuti mereka pun kini juga mengetahui alasan dirinya bisa ditemukan adalah disebabkan bantuannya seorang utusan spesial, Luo Tian. Dan kini Zhao Zeng memutuskan untuk pergi menjauh dari mereka. Namun berkat Luo Tian, kini Yang Liu sudah mengetahui di mana Zhao Zeng. Zhao Zeng yang tidak bisa lagi sembunyi. Dirinya pun lantas secepat mungkin menghindari pertarungan langsung dengan Yang Liu. Menggunakan skill Chasing Wen, Zhao Zeng berlari menerobos sekumpulan zombie. Sedangkan Yang Liu yang merupakan seniman bela diri tingkat 15, dirinya terus berlari sembari secepat mungkin menghabisi zombie yang menghadang. Hingga di saat efek Chasing Wen telah berakhir, Zhao Zeng terheran-heran dengan keadaan sekeliling yang tidak ada zombie. Dan juga ia memiliki firasat buruk terhadap bangunan yang hendak ia masuki. Akan tetapi ia mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu dan lalu memutuskan untuk lanjut memasukinya. Tak selang lama kemudian, tibalah rombongan Yang Liu di depan bangunan yang Zhao Zeng masuki. Namun dirinya langsung menghentikan semua rekan-rekannya agar tidak masuk dulu ke dalam, dikarenakan ada aura yang sangat aneh dari dalam bangunan tersebut. Di dalam bangunan, Zhao Zeng yang terus berjalan masuk sembari bertanya-tanya atas aura aneh apa yang ia rasakan. Hingga pada akhirnya ia mencapai suatu titik di mana aura itu berasal. Dan ternyata aura itu berasal dari satu zombie yang sedang berada dalam tahap evolusi. Zhao Zeng memperkirakan zombie itu bisa mencapai level raja ketika menyelesaikan evolusinya. Di luar, setengah jam berlalu semenjak Zhao Zeng memasuki gedung. Mengingat sudah terlalu lama menunggu, akhirnya mereka memutuskan mengirimkan beberapa orang yang lincah dan cepat untuk memeriksa ke dalam. 4 orang diutus untuk memeriksa, namun belum juga lama memasuki gedung tersebut. Mereka mulai merasakan punggung dan leher mereka merasa dingin. Hal itu dirasakan karena memang Zhao Zeng yang tak terlihat kini telah bersiap menghabisi mereka. Menggunakan skill Disturbance, Zhao Zeng pun lalu membiarkan mereka saling membunuh satu sama lain. Dari keempat orang, kini tersisa 1 orang yang lalu berlari keluar sembari ketakutan. Dirinya menceritakan bahwa tiba-tiba ia merasa pusing dan di saat tersadar, ternyata semuanya telah mati.
Kondisi di dalam kini telah kembali tenang. Zhao Zeng pun mulai menyusun rencana untuk menghancurkan zombie yang sedang akan berevolusi tersebut. Karena jika dibiarkan, zombie itu pasti pergi menghancurkan burial area. Jadi harus dihentikan sedari sekarang. Bertubi-tubi serangan dengan bermacam-macam skill yang dimilikinya terus dilancarkan. Akan tetapi, semua serangannya tidak terlalu banyak berpengaruh pada zombie tersebut. Dan terlebih lagi, HP zombie yang berkurang dapat kembali pulih dalam waktu yang sangat cepat. Gagal menghabisi zombie tersebut, dirinya pun lalu mengubah rencana. Ia akan menggunakan bom dinamit yang ia bawa untuk membangunkan zombie tersebut. Selain menggagalkan proses evolusinya, sekaligus nantinya zombie itu akan bisa menyulitkan Yang Liu. Setelah ia rasa sejumlah bom yang dipasangnya sudah cukup untuk membangunkannya, ia lalu menyalakan sumbunya dan segera keluar dari gedung tersebut. Sedangkan Yang Liu yang cukup senang karena pada akhirnya Zhao Zeng keluar juga. Namun, menggunakan skill Flash Slash, Zhao Zeng langsung berpindah ke tempat musuh yang berada di lokasi terluar dan langsung melarikan diri lagi. Yang Liu yang belum sempat mengejarnya, tiba-tiba bangunan di belakangnya tiba-tiba meledak. Bom yang dipasang Zhao Zeng benar-benar telah membuat bangunan itu hancur sepenuhnya. Sedangkan orang-orang Haitian yang tak sempat menjauh pun terhempas diakibatkan efek ledakan tersebut. Tak jauh dari tempat itu, ada orang misterius yang masih saja mengawasi Zhao Zeng dari kejauhan. Sedangkan di sisi gedung lainnya, juga masih ada 3 orang yang masih terus merekam Zhao Zeng beserta segala kejadian yang telah terjadi. Dengan rekaman kejadian yang luar biasa itu, mereka pun berpikir akan membuat burial area heboh jika sampai melihatnya. Dan mereka pun juga memutuskan akan mengambil resiko dengan melihat pertempurannya lebih dekat lagi. Setelah ledakan tersebut, ternyata Zhao Zeng tak melarikan diri begitu saja. Dirinya memutuskan untuk menampakkan diri di depan Yang Liu beserta kawan-kawannya. Dirinya sangat percaya diri dikarenakan suatu alasan, karena ia tahu si zombie berevolusi akan muncul dan akan mengacak-acak orang Haitian. Zombie itu begitu saja melompat tepat di tengah-tengah orang Haitian dan langsung menghajar serta menghabisi mereka. Sedangkan Yang Liu yang secara instingnya langsung melangkah mundur. Tiba-tiba Zhao Zeng sudah berpindah di belakangnya sembari memberikan goresan pada wajahnya. Yang Liu, tidak peduli apapun itu, hanya salah satu dari kita yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Hahaha, kalau begitu, itu pastilah aku. Yang Liu tiba-tiba menyadari bahwa sosok zombie ada di belakangnya Zhao Zeng, dan dirinya juga mengerti akan rencananya Zhao Zeng itu. Jadi dia tidak boleh membuang-buang waktu lagi di tempat tersebut. Hanya saja di saat Yang Liu akan melarikan diri, tiba-tiba Zhao Zeng berpindah lagi ke hadapannya. Apa kau mau lari? Tidak semudah itu. Tebasan dari Zhao Zeng pun menyebabkan efek stun dan kebutaan pada Yang Liu selama 3 detik. Dan pukulan yang sangat keras dari zombie langsung menghempaskan tubuh Yang Liu hingga menembus sebuah gedung. Yang Liu yang terhempas dan belum sempat menstabilkan diri, tiba-tiba zombie sudah datang lagi untuk menyerang. Dan lagi-lagi pukulan diberikan zombie. Akan tetapi, karena durasi efek stun telah berakhir, Yang Liu pun dapat tepat waktu menahan serangan tersebut. Zhao Zeng yang baru mengetahui seorang seniman bela diri tingkat 15 dapat sekuat itu, dirinya pun merasa lega karena tidak melawannya secara langsung. Sedangkan Yang Liu yang sangat kesal karena telah dipermainkan. Amarah dan kondisi di antara hidup dan mati itu pun lantas membuat kekuatannya semakin meningkat dan ternyata juga berhasil membuatnya meningkat menjadi tingkat 16. Hahaha, Zhao Zeng, hari ini kau akan mati, ucap Yang Liu yang lalu dirinya melesat ke arah Zhao Zeng berada. Namun karena ia lupa bahwa masih ada zombie di dekatnya, dirinya pun lagi-lagi terkena pukulan kuat dari zombie. Untuk sekarang, aku masih belum bisa menahan serangannya. Aku masih tidak bisa melawannya 1 lawan 1, pikir Yang Liu. Namun tiba-tiba Zhao Zeng sudah berada di belakangnya. Sejak kapan dia ada di belakangku? Apa mungkin dia tahu cara menggunakan steel? Tapi bagaimana bisa manusia tahu cara menggunakannya? Pikir Yang Liu, yang lalu dirinya mencoba menebas Zhao Zeng. Hanya saja tebasannya itu mampu dihindari dengan mudah. Maaf, sebelum kau mati, aku tidak bisa pergi, ucap Zhao Zeng, yang lalu ia menggunakan teknik membutakan lawan lagi.
dan juga ditambah efek stun. Yang Liu tak bisa berkutik dari tekniknya Zhao Zeng dan membuatnya lagi-lagi tak mampu bergerak. "Nikmatilah hidanganmu, Tuan Liu," ucap Zhao Zeng, yang lalu Yang Liu hanya bisa berpikir bahwa seharusnya sejak sebelumnya ia harus sudah memperkirakan bahwa memang orang yang berada di tingkatan ahli pastinya bukanlah orang biasa. Dan zombie itu pun menumbuk tubuh Yang Liu, dan setelah itu tubuhnya ditangkap dan lalu dihancurkan oleh zombie tersebut. Di tempatnya ketua Shen Jinsun, dari device-nya muncul pemberitahuan yang menyatakan bahwa kode nomor 43 telah tewas. Dan ketua Shen juga tahu bahwa 43 adalah nomor kode miliknya Yang Liu. Berita itu pun sontak membuat orang-orang yang berada di pihak Haitian tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sedangkan di pihak orang-orangnya Zhao Zeng, mereka hanya tertawa puas karena memang sejak awal mereka sudah yakin Zhao Zeng pasti mampu mengatasinya. Sedangkan bagi orang misterius yang terus saja mengikutinya, dirinya menilai bahwa Zhao Zeng sudah tidak sama seperti dulu lagi. Ia tahu bahwa setiap kali Zhao Zeng dapat bertahan hidup, itu pastilah bukan suatu kebetulan. Dan kedepannya ia harus membuat rencana sempurna untuk mengatasi Zhao Zeng. Singkat cerita, sesampainya kembali Zhao Zeng di Burial Area, dirinya bertanya-tanya karena ia merasa aura di kota saat ini sangatlah aneh. Dan setelah ia mencoba menguping pembicaraan orang-orang di sekitarnya, ternyata semua orang sedang membicarakan dirinya yang mana telah berhasil membunuh Yang Liu. Sekembalinya di Burial Area, ia langsung menuju ke gedung Departemen Senjata untuk menemui Shen Jinsun. Ketua Shen mengungkapkan kekagumannya pada Zhao Zeng karena ia tidak mengecewakannya. Dan setelah itu, Ketua Shen juga menunjukkan sesuatu pada Zhao Zeng. Itu adalah dokumen otoritas kepemilikan perusahaan Haitian. Zhao Zeng pun sontak terheran-heran karena ia tahu bahwa perusahaan itu adalah miliknya Fursil. Sedangkan ia merasa tidak membunuh ketua dari Fursil. Ketua Shen lalu memberitahukan suatu hal yang belum dimengerti Zhao Zeng. Hal itu karena perusahaan Haitian bergantung sepenuhnya pada Yang Liu, dan berdasarkan peraturan tertulis, jika Zhao Zeng membunuhnya, maka Zhao Zeng yang akan menjadi penerus perusahaannya. Mendengar hal itu, Zhao Zeng kini mengerti bahwa seperti inilah rasanya memiliki kekuatan. Namun, Ketua Shen juga mengingatkan bahwa hal itu juga berlaku pada Zhao Zeng. Jadi jika Zhao Zeng dibunuh oleh mereka, maka properti miliknya juga akan menjadi milik mereka. Dan juga Ketua Shen lalu memperingatkannya bahwa di atas tingkat ahli masih ada tingkatan lagi. Itu disebut tingkat War God. Mendengar hal tersebut, Zhao Zeng lalu bertanya mengenai tingkatan yang dimiliki oleh Luo Tian, orang yang telah menjual informasi keberadaannya. Ketua Shen lalu menjawab bahwa Luo Tian termasuk ke dalam tingkatan War God, serta berada di peringkat ke-8, dan dia juga adalah wali kota dari area ketiga. Zhao Zeng yang baru pertama kali mendengar hal adanya wali kota di tempat itu. Ketua Shen lalu menambahkan bahwa alasan lain kenapa dirinya memanggil Zhao Zeng adalah untuk membicarakan hal mengenai wali kota padanya. Dijelaskan bahwa ada 50 wilayah di Burial Area dan setiap wali kota bisa merasakan 50% dari pajak wilayah mereka. Ada area 47, karena suatu alasan, tempat itu tidak memiliki wali kota baru. Dan menurut Ketua Shen, Zhao Zeng adalah orang yang cocok menempati posisi tersebut. Beberapa pencapaian di Burial Area telah diraih Zhao Zeng. Selain mendapatkan penawaran menjadi wali kota, Gedung Haiyang milik Zhao Zeng kini juga menjadi salah satu hotel terbaik di Burial Area. Dan selain pencapaian besar dalam hal karirnya, pencapaiannya dalam hal asmara juga tak kalah besar. Setiap pulang dari petualangannya, selalu ada wanita yang sudah menunggu dan menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Lalu, bagaimana dengan kalian? Sudah berhasil move on atau masih saja terkena efek stun mantan? Oke, nantikan kelanjutannya lagi di part selanjutnya. Terima kasih.